Apa tujuan kita? Yaitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika alamat yang kita tuju itu salah, tidak ada petunjuk yang jelas, maka kita akan tersesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Pemirsa PMT TV yang berbahagia, kembali lagi di acara Ngopi Show, ngobrol perkara Islam dengan santai di channel PMT TV. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan membahas yang tentu ini adalah pertanyaan bagi kita semua dan orang-orang di sekeliling kita. Mengapa manusia harus beragama? Nah, ini adalah satu pondasi, satu akidah bagi kita semua yang meyakini bahwa kita adalah orang yang beragama Islam. Tentu barangkali di sekeliling kita banyak sekali orang-orang yang bertanya, kenapa sih kita sebagai manusia harus beragama? Maka yang pertama saya mengajak pada pemirsa sekalian, mari kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita sudah ditakdirkan oleh Allah untuk memeluk agama yang kita yakini adalah agama yang benar dan agama yang benar-benar diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu agama Islam. Karena dalam surat Ali Imran ayat 19, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya din, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah agama Islam. Lalu pertanyaannya, apa itu agama? Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita lihat literatur yang ada di perpustakaan nasional, kita cari di media sosial, di internet, ya, agama ini bahkan ada yang memaknai berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu tidak, agama itu kacau, ya. Berarti tidak kacau. Dengan adanya hadirnya agama, berarti kehidupan manusia, tatanan untuk kehidupan manusia tidak kacau, artinya damai, tenang, dan kita saling rukun dan sebagainya. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang saya baca, bahwa agama adalah satu ajaran, ya, suatu ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan seseorang dan peribadahan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang disertai dengan tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dengan manusia lainnya ataupun dengan lingkungannya. Itu yang disebut dengan agama. Jadi kalau kita amati, kita fahami dari pengertian agama sendiri, sudah jelas dan terjawab pertanyaan sesuai dengan tema pada kesempatan ini. Mengapa manusia harus beragama? Tentu dalam pembahasan ini ya minimal ada 3 alasan. Ada 3 alasan kenapa manusia harus beragama. Nah, yang pertama, bahwa manusia memerlukan agama tentu karena dalam diri manusia sudah ada potensi untuk beragama. Potensi manusia untuk beragama ini antara lain memerlukan pembinaan, memerlukan pengarahan. Manusia memerlukan pengembangan dengan cara mengenalkan agama kepada setiap manusia. Nah, tentu kita meyakini sebelum kita lahir di dalam rahim ibu kita sudah bersaksi bahwa kita mengakui adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disitulah kita sudah meyakini satu keyakinan yang disebut dengan agama. Nah, lalu bagaimana tata cara kita
dalam mengatur kehidupan, tata cara kita dalam bergaul dengan sesama manusia, dengan makhluk yang lainnya, tentu itu diatur dalam sebuah ada yang namanya kitab, ada yang namanya mushaf. Itu adalah sebuah pedoman bagi kaum yang meyakini agama atau kepercayaan tersebut. Nah, kenapa manusia perlu beragama? Tadi yang pertama, karena ada potensi dalam diri manusia untuk beragama. Manusia perlu bimbingan. Siapa yang membimbing? Kalau kita umat Islam, adanya Al-Quran sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk manusia. Kemudian Al-Furqan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka perlu adanya satu pedoman, yaitu Alkitab atau Al-Quran. Kemudian yang kedua, di dalam diri manusia kita meyakini ada kelemahan, ada kekurangan. Ada satu ulama, kita mengenal beliau, Quraisy Shihab, mengatakan bahwa dalam pandangan Al-Quran, nafsu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sempurna, yang mempunyai sifat untuk menampung serta mendorong manusia berbuat kebaikan dan keburukan. Jadi nafsu itu adalah sebuah dorongan yang memungkinkan manusia itu kalau tidak berbuat baik, ya berbuat keburukan. Nah, karena itu sisi dalam manusia ini dianjurkan untuk diberi perhatian lebih besar. Maka beliau Quraisy Shihab melanjutkan bahwa kata mengilhamkan berarti potensi agar manusia melalui nafs ini menangkap makna baik dan buruk. Nafsu ini berpotensi positif dan negatif. Ya, jadi nafsu ini bisa berpotensi baik apabila di sekeliling kita itu baik. Apabila ada dorongan kebaikan, maka kita berbuat kebaikan. Sebaliknya, jika ada dorongan dari luar maupun dari dalam kita keburukan, maka akan berbuat keburukan negatif. Sayangnya kadangkala dorongan dan daya tarik keburukan ini lebih kuat daripada daya tarik kebaikan. Maka ini yang menjadikan bahwa manusia sangat perlu beragama. Pemirsa PMT TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang ketiga, ada tantangan dalam diri manusia. Faktor lain yang bisa menyebabkan manusia memerlukan agama adalah karena manusia dalam kehidupannya menghadapi tantangan yang besar, baik yang datang dari dalam, dari hati kita, maupun tantangan yang datang dari luar. Contoh tantangan dari dalam berupa dorongan hawa nafsu dan bisikan setan. Nah, ini tertuang dalam surat yang ke-12, ya, surat yang ke-12 ayat yang ke-5. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Ayah berkata, hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Ayat ini turun ketika Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi melihat 11 bintang. Ini surat ke-12 adalah surat Yusuf, dan ayahnya Nabi Yakub alaihissalam mengatakan kepada Nabi Yusuf alaihissalam bahwa kamu jangan ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu.
maka mereka akan membuat makar, akan membinasakan dirimu. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Kemudian di surat lain, surat ke-17 ya, surat Al-Isra ya, kalau nggak salah surat Al-Isra ayat 53, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qul li'ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Innasyaitona yanzahu bainahum. Innasyaitona kana lil insani aduwwum mubina. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau perkataan yang benar. Sesungguhnya syaitan itu akan menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini jelas bahwa dorongan dalam diri kita adalah bisikan setan. Ini yang membuat energi negatif itu muncul, sehingga perlu adanya sebuah benteng dalam hati kita, yaitu adanya agama yang membimbing kita, sehingga dalam perilaku kita tentu akan lebih menjadi pribadi-pribadi yang baik dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, upaya membentengi manusia, sekali lagi, membentengi manusia dengan mengajarkan mereka agar taat menjalankan agama. Ini ya, godaan dan tantangan hidup ini sangat meningkat. Semakin hari, semakin bertambah bulan, bertambah tahun, bergantinya zaman, bukan semakin rendah godaan kita, justru semakin meningkat godaan kita. Nah, ketika kita tidak memiliki pegangan hidup kita, tentu tidak memiliki arah atau tujuan yang jelas. Ibarat manusia sejak lahir sampai nanti meninggal dunia dalam sebuah perjalanan untuk mencapai tujuan tidak bisa ditawar lagi. Agama adalah unsur mutlak dalam pembinaan karakter pribadi dan membangun kehidupan sosial bermasyarakat. Manusia bisa hidup rukun, damai, berdampingan, mendidik agar menjadi jiwa yang tenang, membebaskan diri dari belenggu perbudakan, berani menegakkan kebenaran, memiliki moral yang terpuji, dan agama dapat mengangkat derajat manusia lebih tinggi dari makhluk Tuhan yang lain. Mungkin kita tahu di zaman jahiliyah yang jelas-jelas mereka tidak punya pegangan hidup, ya tentu mereka melakukan hal-hal yang menyimpang. Itu hal yang wajar, karena apa? Mereka tidak mengetahui adanya pegangan hidup yang benar. Ketika Allah mengutus Rasul dengan menurunkan wahyu, ya, kitab Allah, ya, tentu Al-Quran sebagai pegangan hidup manusia, umat Islam, mengubah segalanya dari perilaku-perilaku yang menyimpang menjadi perilaku-perilaku yang beradab, perilaku yang lebih toleransi, perilaku yang lebih damai, tenang, sehingga tatanan kehidupan lebih baik. Maka pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan-pertanyaan kita yang selama ini masih dalam benak kita, hati kita sudah menjawabnya, ya. Kenapa manusia harus beragama? Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat, tentu bukan hanya untuk diri kita pribadi, tapi untuk seluruh umat manusia, seluruh manusia yang ada di bumi ini, karena satu-satunya agama yang dimuliakan atau yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam, rahmatan lil alamin. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.